Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Nahmadu subhanahu wa ta'ala kama yaliku bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة مسجد أبو هريرة Bapak-bapak kaum muslimin yang menyimak beserta kita di majelis ini, mudah-mudahan kita semua diikhlaskan niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita malam ini memperpanjang i'tikaf kita dalam rangka mengambil hidayah, talabul hidayah dari Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita mencoba membaca dan mentadabburi, mengambil pelajaran hikmah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu disunahkan kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Adalah sebuah kisah tentang Bani Israel. Bani Israel satu-satunya umat di dalam Al-Qur'anul Karim yang tersisa hingga hari ini. Adapun umat-umat terdahulu habis. Fa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Bangsa Samud habis dengan taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Bangsa 'Ad juga habis diazab. Fir'aun laknatullah alaihim dan kaumnya juga habis. Kaum Sodom juga dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Nuh sebagian besar juga tenggelam di dalam banjir besar. Tapi ada satu umat yang diceritakan begitu intensif dalam Al-Qur'anul Karim, terulang-ulang terus cerita tentang mereka, yaitu kisah Banu Israel. Banu Israel adalah anak keturunan dari Nabi Ya'qub, karena Israel adalah laqab atau julukan kepada Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, anak dari Nabi Ishaq alaihi salam, anak dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anak keturunan dari Nabi Ya'qub ini disebut dengan Banu Israel atau Yahudi. Kemudian kisah mereka terulang-ulang di dalam Al-Quran, dan kisah-kisah mereka itu tergolong kisah yang unik, terkadang mengundang gelak tawa juga, terkadang membuat kita terheran-heran kok bisa, terkadang kisah mereka itu bikin geleng-geleng kepala. Kita umat Islam apabila Allah mengkisahkan sebuah kisah, apalagi terkait Banu Israel yang hari ini kita berhadapan dengan mereka, agar kita juga merefleksikan diri apakah sifat karakter mereka itu ada tidak pada diri kita. Jangan-jangan ketika kita baca tentang Banu Israel, tentang Fir'aun, tentang Haman, tentang kaum 'Ad dan Samud, tentang Nabi, kisah umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, ternyata kita memiliki karakter yang 11-12 dengan mereka. Ada sifat-sifat Fir'auniyah, ada sifat-sifat Sodomiyah, ada sifat-sifat Adiyah, ada sifat-sifat kaum dari Bani Israel yang ada pada diri kita. Kalau umat Islam karakternya mirip dengan musuhnya Allah, bagaimana mungkin Allah turunkan pertolongan? Kalau kita 180 derajat berbeda dengan mereka, barulah Allah akan turunkan kemenangan pada kaum muslimin. Karena kita menempuh jalan yang lurus, sedangkan mereka menempuh jalan yang sesat. Sementara kita ikut-ikut dengan sifat mereka, berarti kita tidak mau berjalan di jalan yang lurus. Bagaimana mungkin Allah akan menolong kita?
Itu sebabnya 22 negara Arab tidak mampu mengalahkan satu negara Zionis. Karena mungkin kita kurang mengislah bagaimana kaum muslimin dalam keadaan agamanya. Dan salah satu gerakan islah itu ialah mempelajari karakter musuh, mempelajari ciri-ciri mereka dalam Al-Quranul Karim. Setiap juz Al-Quran Allah sebutkan Banu Israel. Berarti ini ada pelajaran yang mesti kita perhatikan. Jangan sampai sifat dan karakter kita ternyata sama atau mirip 11-12 dengan mereka. Dan kisah Banu Israel itu tersebar di Al-Quranul Karim secara merata. Dan pengisahannya juga tersebar di berbagai zaman. Terkadang Banu Israel diceritakan pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Terkadang Allah ceritakan pada zaman Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Terkadang diceritakan Nabi Musa pada zaman Nabi Yusha' bin Nun alaihissalatu wassalam ketika pembebasan Kanaan, Palestina. Terkadang Allah menceritakan kisah Banu Israel pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Terkadang Allah menceritakan Banu Israel pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tingkah laku, perbuatan, corak ragamnya itu luar biasa berbeda-beda. Dan setiap kisah itu yang kita sebutkan di awal tadi terkadang mengundang tawa karena banyak yang lucu. Ada yang terkadang yang bikin kita terheran-heran kok bisa, ada yang membuat kita geleng-geleng kepala dan lain sebagainya. Bahkan kisah-kisah Bani Israel itu kebanyakan terdapat azab pada mereka dan azabnya itu dahsyat-dahsyat. Kerewelan mereka, bagaimana mereka susah sekali untuk melaksanakan syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka. Bagaimana Nabi Musa direpotkan oleh mereka dengan berbagai macam permintaan. Allah turunkan makanan dari langit, tapi mereka tetap tidak mau qanaah. Bayangkan, masih minta bawang dan lain sebagainya. Lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa basaliha qala atastabdiluna allazi huwa adna billadzi huwa khair qala atattakhizuna huzwa. Ungkapan-ungkapan Nabi Musa, dialog mereka satu dengan yang lain dengan Bani Israel itu luar biasa sekali ya. Terkadang membuat kita tertawa. Dan ada sebuah aib ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ada sebuah aib besar, peristiwa bersejarah dalam bangsa Bani Israel yang Allah bongkar dalam Al-Quranul Karim. Kenapa kita sebut bongkar? Karena memang mereka menutupi aib ini bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun dari satu generasi ke generasi yang lain tidak ada yang tahu cerita atau aib besar ini, yaitu aib yang menimpa Bani Israel, yaitu peristiwa al-maskhu dalam bahasa Arab. Al-maskhu artinya pengubahan, lebih tepatnya pengubahan fisik Bani Israel sebagian dari mereka kepada bentuk hewan, yaitu berbentuk kera dan bab 1. Pernah dengar kisah ini Pak? Yang sudah maju ke depan. InsyaAllah kita akan baca. Terdapat beberapa letak ayat menceritakan kisah ini. Cuman kita fokuskan di surah Al-A'raf ayat 163 dan sampai 166. Karena ini terdapat pengisahannya agak lengkap. Karena Al-Quranul Karim kalau bicara tentang kisah kebanyakan itu kisahnya itu seperti puzzle. Dari sini ada cerita, kemudian di sini cerita, kemudian cerita. Kalau kita cuma baca satu puzzle saja, kita kurang paham. Apalagi kalau kita tidak buka kitab tafsir. Kalau ingin mengetahui kisah dalam Al-Quran secara mendetail, tidak cukup pula dengan tafsir mukhtasar. Tafsir Jalalain misalnya, yang dikarang oleh Imam Asyuti dan Imam Al-Mahalli, Syekh Al-Mahalli, atau tafsir ringkasan-ringkasan lainnya, seperti Aisar Tafasir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, atau tafsir-tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama kontemporer. Kalau kita ingin menggali sebuah kisah, maka kita harus merujuk ke kitab tafsir yang besar, disebut dengan tafsir atau tafsir mausu'i, tafsir ensiklopedi, seperti tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Imam Ibn Ashur At-Tahrir wa Tanwir, tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, Ar-Razi rahimahullahu li jami'. Itu adalah tafsir-tafsir yang besar-besar.
13 jilid, 15 jilid, 10 jilid. Di kampus kita dulu waktu kuliah tafsir Ar-Razi itu 2 rak dia semua punya. Penuh. Kita geleng-geleng kepala sama teman-teman lagi bikin tulisan makalah. Ini beliau menulis tafsir ini. Kita baca aja mungkin gak akan selesai. Dan kaum muslimin hari ini herannya, pernah melihat kitab aja gak pernah mungkin. Jangan baca, melihat covernya pernah gak? Mungkin gak pernah lihat covernya. Atau nama lengkap beliau tahu gak? Lebih kenal dengan pemain bola, artis sinetron dan lain sebagainya. La haula wa la quwata illa billah. Makanya sebenarnya setiap pengajian saya sering bawa tafsir. Tafsir Al-Qurtubi yang 1 jilid, yang satu dari 10 jilidnya saya bawa. Tafsir Sofat Tafasir, tafsir Ibnu Katsir sering saya bawa. Buat pamer aja. Bukan pamer saya punya kitab, bukan. Untuk dipamerkan bahwasanya kita punya karya-karya kalangan ulama kita enggak kurang untuk kita bahan bacaan. Makanya saya bingung orang-orang yang killing time. Ingin menghabiskan waktu dengan bingung untuk menghabiskan waktu, lagi santai nih nggak tahu ngapa-ngapain. Itu Sahih Bukhari masih banyak. Itu tafsir Qurtubi sudah dibuka belum, khatam belum. Banyak sekali yang harus kita baca. Baik, kita lanjut ke kisah Banu Israel yang peristiwa itu disebut dengan al-maskh, pengubahan wajah. Di sini Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum, artinya tanyakanlah mereka Yahudi pada zamanmu ya Muhammad. Ya Muhammad, tanyakanlah orang-orang Yahudi Banu Israel pada zaman engkau. Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, tentang sebuah kaum yang tinggal di dekat dengan hadiratal bahri, artinya kampung yang dekat dengan pinggir laut. Tanyakan pada mereka kisah tersebut. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala firman, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sungguh kalian wahai Bani Israel sangat mengetahui persis peristiwa yang telah menimpa nenek moyang kalian, yaitu tentang pelanggaran tentang kehormatan hari Sabtu. Pada mulanya syariat ibadah, dikhususkan ibadah satu hari pada Bani Israel itu ialah hari Jumat. Cuman dasarnya Bani Israel itu selalu protes terhadap hukum Allah. Maka mereka meminta diundurkan, jangan Jumat, hari Sabtu saja. Hari Sabtu saja. Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ya'murukum an tasbahu baqara, ketika mereka punya perkara membunuh seseorang, satu kaum ke kampung A dan kampung B punya perkara siapa mayit yang terbunuh ini pelakunya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Nabi Musa hukum ketetapan bahwasanya cara penyelesaiannya ialah dengan cara kalian mencari sapi betina lalu sembelih. Tapi karena dasarnya Banu Israel ini minangnya mada tangka kari kapalo, maka mereka bertanya, tapi bertanyanya ini bukan untuk ingin melaksanakan, tapi ingin mengulur-ngulur. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ma hiya, apa bentuknya, apa warnanya dan lain sebagainya. Dijelaskan ini, tanya lagi, jelas ini, tanya lagi. Itu saja. Dikirimkan makanan dari langit, minta lagi yang aneh-aneh. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibadah hari Jumat, mereka mundur hari Sabtu. Ketika itu Allah ingin menguji mereka, dikabulkan hari Sabtu, oke. Tapi Allah uji mereka, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah uji dengan cara apa? Lanjut ayatnya. Idz ya'aduna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat atau hari Sabtu. Izdatihim hitanuhum, hitan jamak dari hud artinya ikan. Yauma sabtihim, pada hari Sabtu datang ikan itu syura'an, di atas permukaan air. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim, pada hari selain Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan itu tidak ada. Justru mereka meminta hari Sabtu ibadah, dilarang bekerja, khusus untuk ibadah saja pada hari Sabtu. Allah uji keinginan mereka ini. Benar tak mereka istiqamah minta Sabtu untuk dikhususkan untuk ibadah, enggak boleh kegiatan duniawi, memancing dan lain sebagainya. Namanya daerah pinggir laut berarti mata pencaharian mereka umumnya adalah
tambang, bukan, nangkap ikan. Kemudian Allah uji mereka dengan cara hari Sabtu itu ketika mereka berkomitmen ibadah hari Sabtu, ikan pada datang ke permukaan sampai dikatakan para mufassir itu sungut ikannya keluar. Nampak dengan banyak sekali. Ini peristiwa terjadi di mana? Ada yang tahu? Peristiwa ini terjadi pada zaman Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi Banu Israel di zaman Nabi Daud. Di daerah namanya, saya nggak enak nyebutnya, nanti ada yang tersinggung. Daerah namanya Ailah. Bukan Agia, Ailah. Kayaknya saya pas lihat mobil merek Agia saya kaget. Ini orangnya aman ini enggak? Daerah Ailah, daerah dekat dengan Gunung Sinai arah ke Syam. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir. Jadi daerah namanya Ailah pada zaman Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Tapi hari Ahad, Senin sampai hari Jumat itu ikannya tenggelam, hilang, semuanya bersembunyi di bawah permukaan laut, nggak kelihatan. Bayangkan mata pencarian utama mencari ikan, mungkin sehari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan mereka bersabar. Tapi kemudian iblis, setan datang kepada seorang pemuda. Pemuda ini dibisikkan oleh iblis, bagaimana caranya supaya kamu tetap bisa makan ikan juga tidak melanggar perintah Allah. Akhirnya diberikanlah ide supaya dibikin parit. Jadi dari laut itu dibikin parit. Sehingga ikan-ikan itu pada hari Sabtu muncul, ikan itu terjebak masuk ke parit, dia panen hari Ahad. Kan tidak curang tuh, kata dia tidak curang. Jadi ya Pak. Jadi satu orang yang pun buat itu, satu orang dan masih rahasia-rahasiaan. Dia masih rahasia, masih takut dia terhadap, karena kebanyakan orang taat. Memang begitu, kalau kebanyakan orang taat, cuma satu yang maksiat biasanya dimalu sama aibnya. Tapi kalau lihat orang ramai nanti, maka kebalikan, nanti orang taat malah malu dengan ketaatannya. Kemudian pada malam hari dia bakarlah ikan itu. Kalau mau lengkap kisahnya kita bisa rujuk ke kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qurtubi juga lengkap kisah mengenai hal ini. Kemudian dia bakar ikan itu malam-malam, dia terciumlah sama tetangga sebelah. Ini masalah mulai. Kemudian tangganya nanya, ini ikan dari mana? Kan kita nggak bisa nangkap ikan. Oke, katanya, jangan cicin ke orang dak, kau untuk awak berdua sini. Jangan disebarkan ke orang lain, cuman kita berdua saja. Akhirnya 2 orang ini sama-sama nangkap ikan di parit yang ikan terjebak di situ. 2 orang menjadi 3 orang, 3 orang menjadi 4 orang, 4 orang menjadi 10 orang. Tapi masih rahasia. Mereka belum bangga dengan itu. Mereka masih menutupi perbuatan mereka. Ini bakar ikan, asoknya ditutupi begini, tidak tuh orang tercium. Artinya komunitas maksiat sudah mulai terbentuk. Sampai kemudian ramailah orang yang berbuat demikian, sehingga diketahui hal ini oleh orang-orang soleh atau ulama kalangan Banu Israel di zaman tersebut. Namanya ulama, namanya orang soleh, kalau melihat kemungkaran pasti nahi mungkar, pasti akan menasihati mereka dengan baik. Mereka nasihati dengan baik, mereka ingatkan, mereka katakan bahwasanya ini melanggar hukum Allah dan lain sebagainya. Jadi ada satu kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita lanjutkan, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Dan ingatlah ketika berkata ummatun, sebagian daripada mereka desa tersebut, ada sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain. Sebagian yang lain ini kalangan ulama, yaitu orang yang beramar ma'ruf, kalangan soleh di kalangan mereka, orang-orang soleh di kalangan mereka. Apa kata ummah atau kelompok orang ini? Lima ta'iduna qauman, kenapa kalian capek-capek menasihati mereka itu yang melanggar itu? Allah muhlikuhum au mu'azibuhum, Allah sendiri yang mengazab mereka atau membinasakan mereka nanti. Dari sini kita tahu mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, mereka yang bermaksiat, menangkap ikan, mengatur strategi dengan cara tadi itu, memiliki hilah, istilah dalam bahasa Arab,
hilah, bicaranya gitu kan, taktik. Ini kelompok maksiat. Kelompok yang kedua kelompok yang taat, dan mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan mau'izah terus menerus. Di sini diungkapkan lima ta'izuna fi'il mudhari', menunjukkan bahwasanya mereka konsisten memberikan nasihat, mereka konsisten dalam berdakwah, mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang apatis. Tidak usah urus mereka, bukan urusan kita, terserah Allah nanti yang punya kerja, yang akan mengazab mereka. Ini kelompok yang ketiga. Dampaknya nanti akan kita lihat bagaimana masing-masing kelompok memiliki dampak yang berbeda-beda di ujungnya nanti. Kemudian Allah muhlikuhum au mu'adzibuhum azaban syadida. Biar gak ada yang ngantuk. Allah sendiri yang muhlik, menghabisi mereka, membinasakan mereka. Au mu'adzibahum, atau mengazab mereka. Azaban syadida. Artinya umat-umat terdahulu, bahkan Banu Israel itu mengenal Allah. Maksudnya mereka tahu karakteristik kapan azab itu datang. Mereka sangat mengerti kalau sebuah kemungkaran itu pelakunya pasti akan diazab oleh Allah. Hari ini bahkan orang Islam nggak ngerti ini. Ini sudah tradisi zaman dahulu, sejak Nabi Adam, umat-umat beragama ini diajarkan demikian, bahwasanya azab apapun itu akan mengundang bencana atau kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka faham ini. Cuman mereka pasif. Yang memahami betul adalah golongan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sini kita tahu grade agama orang beda-beda. Ada orang yang tidak mengetahui manhaj ini, bahwasanya ya udah maksiat saja, nggak akan turun azab, nggak akan turun hukuman dari Allah dan lain sebagainya. Makanya dia terus melanggar ketentuan hari Sabtu. Ada golongan yang mengetahui tapi sekedar pengetahuan, tetapi dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencegah azab itu turun. Golongan yang ketiga, golongan yang sangat mengetahui hakikatnya dan dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini golongan yang kedua, yang bagus, paling bagus. Kemudian ketika ditanya, kenapa kalian capek melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan Allah sendiri yang akan mengurus mereka? Apa kata para ulama ini atau da'i yang mengajak kepada ma'ruf ini? Qalu ma'dziratan ila rabbikum, satu. Yang kedua, la'allahum yattaqun. Ada 2 poin yang disampaikan. Alasan kenapa kami beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ma'dziratan ila rabbikum, kita punya hujah nanti di hadapan Allah bahwasanya kita sudah menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya dalil, kita punya hujah kepada Allah, alasan yang benar ketika Allah bertanya, kenapa kalian diam dengan kemungkaran tersebut? Bisa kita kasih alasan kepada Allah, alasan yang syar'i yang bisa diterima. Mereka berkata, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Itu yang pertama. Dia faqih ini, paham dia tentang fikih ya, tentang akidah. Kemudian alasan kedua, la'allahum yattaqun. La'alla nisbat kepada makhluk dalam bahasa Quran artinya harapan, tapi kalau la'alla nisbat kepada Allah artinya kepastian. La'allahum yattaqun, seorang dai itu punya husnuzon kepada saudaranya meskipun saudaranya itu bermaksiat. La'allahum, semoga mereka yattaqun, kembali ke jalan yang benar, takut kepada Allah. Jadi seorang da'i meskipun dia melihat kemungkaran nyata di mukanya, di depan matanya, dia masih berhusnuzon, berharap, ada harapan, ada perubahan terhadap saudaranya tersebut. Ini akhlak seorang da'i. Jangan kita melihat kemungkaran benci orangnya, sehingga yang terhasilkan sikap kebencian, makin jauh orang daripada hidayah. Jadi 2 alasan. Yang pertama, ma'ziratan ila rabbikum. Yang kedua, la'allahum yattaqun, agar mereka, alasan pertama kepada Allah dan pada diri mereka, supaya mereka punya hujah nanti, alasan kepada Allah bahwasanya mereka sudah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Alasan kedua berhubungan antara orang, objek dakwahnya, mad'u, la'allahum yattaqun. Alasan kedua berhubungan dengan yang didakwahi.
Semoga harapan kami mereka menjadi orang yang bertakwa, artinya orang yang menjauhi perbuatan mungkar tersebut kembali di track yang benar. Kemudian ketika dinasihati oleh orang-orang saleh ini pada orang maksiat ini malah mendebat mereka. Debat mereka itu dicatat oleh para ulama, dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Dikatakan, kenapa kalian tidak berhenti dari berbuat maksiat ini? Bukankah ini pelanggaran siasat yang licik terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang ini sampai bahkan tidak hanya 10 orang, bahkan sudah menjadi pasar ikan, Mbak. Jadi mereka tidak hanya 10 orang, puluhan orang, tapi sudah menjadi pasar ikan tersendiri. Artinya mereka sudah terang-terangan bahkan berbangga dengan maksiat tersebut. Ketika diingatkan kenapa kalian melenceng, lalu mereka berkata, sesungguhnya Allah meridhoi perbuatan kami ini. Wah, hebat dalilnya, Pak. Sesungguhnya Allah meridhoi perbuatan kami ini. Bingung orang saleh. Bagaimana kalian tahu Allah ridho dengan perbuatan kalian? Kata dia apa? Kata mereka apa? Allah ridho dengan perbuatan ini, tandanya pasar ini ramai, ekonomi gerak. Banyak kebutuhan nafkah kami terpenuhi. Dengan bekerja ini kita bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa makan ikan lagi, bisa beli ini, bisa sekolah anak, bisa les ini, bisa beli itu, bangun rumah dan lain. Ini berkah dari Allah. Padahal itu istidraj. Padahal itu hukuman yang tersembunyi. Jadi boleh jadi di kehidupan kita sehari-hari muncul ikan, muncul rezeki. Kalau itu datangnya rezeki itu dibaliknya kita bermaksiat kepada Allah, kita melanggar syariat, itu bukan rezeki. Zahirnya ikan ini muncul banyak kan rezeki, tapi kalau itu melanggar syariat Allah, sungguhnya itu hukuman yang tertunda. Tapi walaupun kering, nggak ada ikan kita ke dalam kehidupan kita, kita kiaskan ikan itu dengan apa misalnya? Kering kehidupan kita, rezeki lagi sulit, tapi kita istiqamah. Itu ujian dari Allah, kasih kejutan nanti di akhir. Jadi ikan yang mereka peroleh itu sudah berbentuk pasar, sudah nyata sekali mereka melakukan pelanggaran. Dinasihati malah berdebat, malah didebat lagi, berargumen. Argumennya kayak logis. Ya napa? Logis nah argumennya? Oh, berkah ini dari Allah. Allah setuju berarti dengan ini. Kalau Allah nggak setuju, nggak mungkin bisa berkah seperti ini, harta kami jadi banyak. Jadi Banu Israel itu memang karakternya karakter pagan. Pagan itu maksudnya materialistik. Mereka memandang agama itu berkah kalau materinya banyak. Nah, ini pagan ini. Bentuknya sekarang kalau kita memandang, kita melanggar syariat Allah, kita tabrak syariat Allah, tapi rezeki kita banyak, kita anggap itu rezeki, asli rezeki, berarti kita sudah 11-12 dengan Bani Israel. Nah, ini umat Islam jangan sama dengan ini maksudnya. Kemudian kata Allah, nanti belum. Ketika mereka sudah capek menasihati, orang-orang soleh di kalangan mereka ini sudah menasihati dengan berbagai cara, malah didebat dan lain sebagainya. Lah mada kepala itu, tangka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bagi desa itu menjadi dua. Mereka bagi dua. Bikin tembok seperti tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur. Bikin tembok tinggi sekali. Cuma dikasih pintu satu kecil agar orang kalau muamalah juga masih bisa. Dari sini kita tahu bahwasanya muamalah terhadap orang yang maksiat, selama muamalah kita itu benar tidak masalah. Jadi pintu kecil saja lalu lalang kalau ada yang berkepentingan. Ini juga menunjukkan kefakihan mereka terhadap agama, kepahaman mereka terhadap agama, sehingga mereka bikin itu. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwasanya azab itu akan turun pada mereka. Kita sudah pisah nih. Jadi kalau orang yang sudah bebal seperti ini, tidak apa-apa kita sedikit menjarak. Karena boleh jadi kita juga yang terpengaruh. Kita atur bagaimana bisa berjarak dengan mereka. Tapi jangan beko, buat lo pagar di samping rumah tetangga. Lo gue N gitu ya. Jangan. Jadi mereka bikin tembok Berlin yang tinggi. Ini kampung yang maksiat, makan ikan tarui, menggalih ikan tarui, rami jo pasar. Sedangkan ini bersabar. Bayangkan, hebat Pak. Mata pencarian kita yang paling utama, bayangkan. Dan itu terstop karena Allah ingin menguji keistiqomahan kita. Bayangkan, mereka istiqomah, gak nangkap ikan, mungkin pelihara lele dulu.
nggak dari laut, maksudnya nggak nangkap ikan, mungkin cari pekerjaan yang lain dulu, bersabar atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita lanjutkan ayatnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su' wa akhadna allazina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma 'atau 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang bermaksiat, apa kata Allah? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Allah prioritaskan orang yang soleh dan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, bahkan dalam penyebutan Al-Qur'annya. Kalau Allah sebut dulu hukuman pada orang yang kafir, tapi Allah bilang anjayna, kami selamatkan mereka yang allazina yanhauna, mereka yang melarang dari perbuatan buruk. Wa akhadna alladzina zalamu, dan kami ambil. Ada ulama yang mengatakan kalau Allah bilang akhaza ya'khuzu, akhazna, itu artinya Allah azab. Kenapa pakai lafaz ambil bukan kami tarik? Karena saking mudahnya bagi Allah untuk mengazab seorang. Nauzubillahi min zalik. Ingat, perhatikan dalam Al-Quran, kalau Allah bilang pakai akhazna, seringnya Allah bilang begitu kan? Fa'akhazna. Karena Allah nggak bilang tarik mereka, enggak, karena saking mudahnya turun azab itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Aghasna allazina zalamu, Allah tuh azab mereka orang-orang yang zalim tersebut dengan azab yang keras. Bima kanu yafsukun. Kalau Allah bicara tentang azab, biasanya Allah sebutkan alasannya. Bukan karena Allah mengazab itu bukan karena Allah semena-mena, bukan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi Allah bilang bima, sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau rahmat Allah tidak ada batasan. Tapi kalau soal azab, Allah bilang karena perbuatan mereka, bukan karena Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya sama sekali. Jadi ketika sudah dibikin tembok tinggi Berlin itu, kampung yang saleh atau orang-orang yang taat biasanya mendengar suara dari kampung sebelah, aktivitas orang normal. Atau ada orang yang keluar masuk atau masuk dari kampung sebelah, ini tidak, sama sekali tidak ada, sepi. Kok nggak ada suara manusia? Kemudian ada seorang yang berinisiatif naik ke atas, kemudian dia lihat dari atas tembok, ternyata di bawah tembok itu sudah berkumpul monyet-monyet dan babi-babi. Nauzubillahi min zalik. Kata ulama, yang muda menjadi monyet, yang gaek menjadi bab satu. Monyet dan babi itu simbol apa itu? Kalau kita lihat tingkah monyet dan babi, ada rancaknya pak. Kalau monyet ada rancaknya seketik, bisa manjek kerambi ya. Itu pun ada pelatihannya dulu ya. Di Pariaman ada sekolah pelatihan karo itu untuk adalah kebaikannya kalau monyet. Tapi kalau babi rasanya hampir tidak ada kebaikannya. Makanya yang gaya-gaya jadi babi. Berarti kalau lah gaya lunjuk taat, itu lebih buruk lagi. Mohon maaf yang gaya-gaya. Tapi insya Allah kita semua sini belajar taat. Tapi kalau yang muda-muda masih lincah, itu jadi babi salah. Jadi karo. Tapi yang tua-tua menjadi babi. Kemudian karo itu punya karakter apa? Cango ya pak ya. Rakus. Ya. Kalau dikasih pisang satu, maksudnya muliknya. Nabi yang dimuliknya, dia pisang celai dan ambil tangan kanannya. Dia celai dan ambil tangan kiri. Ambil celai ambil kaki. Dikumpul dia surang. Nah, itu karo tuh, dia itu karakter. Kemudian kalau babi tidak tahu halal haram. Labi batinonya yang jantan dibayar juga. Labi makanannya muntahan dimakan juga tuh. Kotoran-kotoran samo saja ya. Sayur yang bersih, kotoran samo sih gaya makannya, santapnya. Lama sih tahu makannya pak. Itulah babi. Luar biasa. Kalau di luar negeri setahu kita di negara barat, babi itu pembersih kotoran organik, sisa makanan. Jadi kotoran dapur, sampah dapur orang-orang barat tuh dimakannya oleh babi, dihabiskan oleh babi. Babi dipelihara dengan cara seperti itu, kemudian babi dimakan sama mereka. La haula wala quwata illa billah.
Dan uniknya menurut ilmu biologi, ilmu genetika, babi dan kera itu genetiknya nyaris mirip dengan manusia. Mungkin enggak itu pengubahan al-maskhu itu terjadi? Sangat mungkin, kalau pakai iman sangat mungkin. Tapi kalau kita pelajari dari ilmu genetika, ternyata gen manusia dan gen babi dan kera itu dekat sekali. Jadi kalau gennya sudah mirip, tinggal Allah kasih kode sedikit lagi, berubah jadi manusia itu berubah jadi babi. Allahu Akbar. Jadi dulu mungkin orang dengan pendekatan ilmiah itu nggak bisa nyampe, tapi Al-Quranul Karim semakin kesini makin banyak ilmu-ilmu saintifik yang bisa membuktikan. Kemudian kata Allah di sini apa? Bima kanu yafsukun, ya sudah ya. Falamma atau, ketika mereka atau bersikap apa? Sombong. Jadi maksiat itu dalam tanda kutip jangan sampai jangan sampai diikutkan ke maksiat sombong. Ada orang yang maksiat tapi dia takut kepada Allah setelah maksiat itu dipuji sama Allah. Tapi ada orang maksiat sudah kemudian dia tidak mengakui itu maksiat. Kemudian dia sombong dan bangga dengan itu, ini masalah. Karena maksiatnya boleh mungkin jadi kecil, tapi karena kesombongannya terhadap hukum Allah itu yang menyebabkan maksiat itu menjadi besar. Boleh jadi maksiatnya kecil kalau dia sembunyi konsumsi sendiri, tapi kalau dia sudah berkaitan dengan orang lain, dia semarakkan, jadikan syiar, berubahlah dari maksiat menjadi mungkar. Mungkar itu definisinya menurut ulama fikih adalah maksiat yang dilakukan secara terang-terangan yang sudah mempengaruhi kehidupan sosial secara umum, itu namanya mungkar. Kalau fahisyah, kemaksiatan yang berkaitan dengan hal-hal kelamin atau hal yang menjijikkan. Fahisyah ini caranya kita nasihatin secara personal, tapi kalau mungkar kita harus melakukan amar ma'ruf. Nah, mungkar dengan cara yang ma'ruf, bukan cara yang mungkar juga. Ketika mereka sudah atau bersikap arogan, sombong, bangga dengan apa yang mereka lakukan, berjamaah pula, berdalil pula, menuduh Allah ridho, itu yang membuat dosanya berkali-kali berpuluh lipat. Apa kata Allah? Qulna lahum, Allah sudah mengatakan, kunu, jadilah kalian qiradatan khasi. Innama ya'muru, innama iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah katakan jadi. Kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, jadi kera-kera yang hina. Memang ada kera yang mulia? Enggak ada. Kenapa ditambahkan khasiin di sini? Untuk menegaskan bahwasanya mereka itu memang terhina. Kalau binatang kera, emang dari sononya kera, ya udah dia binatang saja gitu. Tapi ini kera jadi-jadian gitu. Kera yang terbentuk karena perbuatan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya sesuatu yang melanggar perintah Allah dibarengi sikap yang tidak sombong terhadap hukum Allah, itu ialah kehinaan yang sebenar-benarnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi dari sikap mereka, sikap hidup mereka, mental mereka yang seperti kera dan babi, Allah wujudkan tidak hanya sikap mental kepada fisik mereka. Jadi antara isi juga casing inilah cocok. Isi mereka tuh mentalnya kera dan babi, Allah cocokkan sama casingnya. Sesuatu itu kan harus sesuai. Yang paling parah sebenarnya, yang paling parah sebenarnya, penonton kita nggak hanya dari Minang, diulang-ulang terus terjemahannya. Insyaallah, mana channelnya udah berapa followersnya? Masih sedikit, insyaallah pahalanya banyak. Yang lebih parah sebenarnya, isinya karo, isinya babi, fisiknya manusia. Ini bahaya nih Pak. Duduknya di parlemen, duduknya di kadai, duduk dia di pemerintahan, duduk dia di universitas, duduk dia di bidang hukum, duduk dia di bidang kesehatan. Apa yang terjadi? Terjadilah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebuasan, keganasan, bahkan melebihi daripada binatang. Binatang itulah habis karo itu di tangannya lah selesai. Kalau manusia bisa nyor keningnya, disebahnya ke tanah, dibalinya ke rumah, ininya cek lain.
Cadia lah manusia le Pak. Tio bayo. Jadi sebenarnya masih mending juga nih kalau kita bilang masih mending. Ini azab seperti ini. Sudah ketahuan, apalagi memang ada riwayat mengatakan mereka cuma 3 hari hidup menjadi kerbau, menjadi kera dan babi. Mereka pergi ke gunung, kemudian mereka wafat, mereka mati semua. Allah matikan. Jadi tidak benar juga kalau ada yang mengatakan Yahudi itu keturunan babi dan monyet, itu nggak boleh juga, itu berlebihan. Karena mereka menurut keterangan ulama kita, ulama mufassir kita mengatakan mereka semua mati, nggak berketurunan. Ya kita boleh benci atau tidak suka dengan sebuah komunitas Zionisme misalnya, tapi enggak juga kita berlebihan dalam menghukum mereka. Wahai anak keturunan kera dan babi, nah enggak boleh juga. Semua kita dari Adam dan Adam dari tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Sudah jelas itu. Jadi apa hikmah yang kita bisa petik dari kisah berharga ini dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah ya, sudah Allah bilang wa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Dan peristiwa ini kami jadikan sebagai azab bagi mereka dan aib bagi keturunan mereka setelahnya. Maka mereka tutup-tutup tuh. Ketika mereka diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW tentang kisah ini, ya mereka kaget. Ya benar nih Nabi, Allah yang mengabarkan kepada mereka, karena kami sudah menutupnya selama serapi ini, selama ini. Kalau bukan Allah yang beritahu, tidak mungkin Muhammad itu mengetahui peristiwa ini. Ya, tapi masih juga mereka kafir kepada Nabi Muhammad. Itu lucunya Yahudi. Allahul musta'an. Dah datang zaman Nabi Muhammad SAW, syariat hari Sabtu itu dihapus, dikembalikan ke hari Jumat. Tapi untuk umat Nabi Muhammad tidak ada istilahnya ibadah khusus saja pada hari Jumat. Boleh bekerja. Cuman kalau Allah sudah bilang iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau dipanggil pada sebagian kecil hari Jumat, Allah pakai min di situ, min yaumil jum'ah. Kalau sudah dipanggil oleh muazin, hakikatnya Allah yang manggil, kata Allah fas'au ila zikrillah, bersegeralah menuju masjid. Zikir itu di situ artinya zikrillah, di situ artinya salatul Jumat, melaksanakan salat Jumat. Fa wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalau Allah samakan hukum Bani Israel dengan umat Islam sekarang wah kebun binatang banyak karo. La haula wala quwata illa billah. Kita kan udah bertahun jadi khatib. Jarang masjid itu kita berdiri penuh masjidnya, jarang. Kebanyakan setengah masjid itu terisi. Ya, dan kebanyakan yang telat-telat datang itu anak muda. La haula wala quwata illa billah. Yang depan itu kebanyakan veteran. Kalau enggak ustaz, kena santri, ya. Ya mudah-mudahan ya kita dijauhkan dari hukuman seperti ini. Umat kita, umat Muhammad SAW, umat yang elegan. Allah sayang pada umat ini, Allah tidak akan timpakan demikian. Tapi kita juga tahu diri dengan posisi kita. Jangan sampai kita bikin malu Nabi kita Muhammad SAW untuk memperhatikan bagaimana karakter-karakter umat-umat terdahulu yang dibinasakan. Oleh karena itu kalau sholat Jumat datanglah lebih cepat. Kita ajak anak ponakan kita untuk segera bersolat Jumat, penuhi sunnah-sunnahnya, mandi supaya tidak ngantuk. Kemudian kita semarakkan, syiarkan Islam ini dengan melaksanakan solat-solat berjamaah, terutama solatul Jum'ah. Mungkin barangkali itu yang bisa kita bahas malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini menambah ilmu dan pengetahuan kita, yakin kita kepada Allah, memperbaiki amal kita, dan semoga kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan kalau banyak salah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا